Ya, teman-teman, eh, saya akan menjelaskan tentang instrumentasinya, ya, instrumentasi aransemen mentok ini, yaitu executor pertama, ya. Nah, ini ya, ya, executor, soprano metalopon, ini yang ding dong, ya, yang itu ya, suaranya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mandolin. Nah, mandolin ini saya penggantinya untuk sitar ya. Jadi kalau dibunyikan, ya itu, ya itu untuk pengganti sitar. Piccolo nanti untuk gantinya suling, soprano solo ini vokal ya. Terus piano biasa, upright bass ini bassnya bass akustik ya, ya bass akustik. Keyboard, nah ini untuk pad. Jadi kalau kita lihat mixernya, keyboard ini saya menggunakan pad 2 ya. Oke, bisa dengarkan. Nah, seperti itu. Timpani ya seperti biasa, simbal juga sama, harpa juga sama. Belum gitu ya. Terus kemudian, nah ini quintet string ya. Violin satu 2 viola, violoncello, kontrabas ya. Nah, itu teman-teman. Nah, yang saya akan jelaskan adalah ini tadi sitar sebentar, maaf. Yang executor. Nah, ini. Nah, ini saya penggarapannya saya menggunakan kelihatannya sama tetapi padahal tidak. Saya menggunakan ini, velocities. Nah, ini. Jadi eh, nah, teman-teman bisa lihat ini ada velocity-nya yang paling paling tinggi ya ini ya, paling besar ini yang nah, tuh seperti ini kelihatannya. Karena ini saya membayangkannya waktu seorang pemain executor. Nah, itu. Jadi ada tekanannya di sini ini berkurang, ini agak sedikit muncul, ini berkurang lagi seperti. Nah, ini ketukan kedua ini lebih lebih dia lebih di bawah ketimbang yang ketukan satu ini. Dia lebih kuat. Ya, kita dengarkan lagi. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya yang mandolin ini ya ini untuk gantinya sitar sehingga ini permainan ya itu. Walaupun ini merah oke lah untuk penulisan ini nggak bisa dimainkan kan sama mandolin. Iya betul, saya beralasan saya hanya menggunakannya saja, warna suaranya saja, sehingga ya ini sebenarnya sitar ini ya, sitar itu dia tinggi sekali ya, berdenting gitu ya, gitu ya. Oke, itu gantinya. Kalau piccolo ya oke itu apa namanya, suling, untuk suling. Ya, yang lainnya oke ini eh ya sama ya, penggunaannya seperti biasa. Eh, ini ada akord, tangan kirinya akord kalau piano. Nah, itu seperti itu ya. Karena bassnya ada di ini, upright bass ini sini. Oke, selebihnya ya sama padnya ini. Oke, terus violin dan ini pasukan string ya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian tentang bentuk ya, bentuk dan struktur musiknya. Nah, pertama ini adalah bagian intro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bar ini intro, teman-teman. Habis itu kita masuk lagu. Terus, oh ini ininya kita bagus.
ini dulu, Haydn dulu. Ya. Nah, satu lagu penuh dia masuk interlude di sini. Ya. Yang teman-teman dengarkan di ini ya, videonya itu audionya di sini interlude. Nah, ini yang berperan ini suling di sini. Itu ya di sini ya, bagian ini. Terus nanti setelah itu baru masuk lagu lagi. Jadi, lagu, habis itu langsung selesai masuk kamar 2 ini. Nah, itu bentuknya jadi ada berapa bentuk, teman-teman? Satu adalah intro, yang kedua adalah lagu, yang ketiga adalah interlude. Interlude-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bar. Ya. Nah, itu bentuknya secara bentuk. Nah, strukturnya sekarang, maaf, di dalam bentuk itu kan nanti apa sih namanya, terdiri umpamanya dari intro ini bagaimana, oh ini bagaimana fungsinya sebagai apa mandolin, itu kita akan menganalisis itu ya, menganalisis. Oh ternyata dia pakai apa ini? Coba. Ya, oh pakai pelok ya. Melok ya, istilahnya melok itu menyerupai pelok. Sebenarnya bukan pelok asli beneran, tapi menyerupai karena kita pendekatannya adalah ini musik barat kan. Nah, jadi bahasanya adalah menyerupai pelok itu ya, mengimitasi bisa ya itu. Nah strukturnya bagaimana? Nah sekarang kita akan ke struktur. Jadi struktur ini nanti terdiri, ini termasuk dalam artian bagian ini strukturnya bagaimana? Oh, dimulai dengan executor dan si mandolin atau bukan, sebenarnya kita nyebutkannya ini sitar ya. Yang dimaksudnya sitar. Jadi bisa gini sebenarnya. Saya menuliskannya sitar. Nah, gitu. Atau pakai Z ya, ziter harusnya ya. Sitar. Bahasa Jawa sitar ya, gitu. Ntar. Nah, ini sitar ini. Nah, strukturnya bahwa ini dimulai dengan executor dan sitar, kemudian piano memainkannya seperti ini. Sehingga ada harpa dan jadi strukturnya yaitu bahwa dibangun. Jadi bangunan aransemen ini dibangun oleh itu. Pertama dimulai dengan executor dan sitar ini tadi, kemudian piano membangunnya dengan apa? Dia dengan akord G add 9 ya. G add 9 ini. Ya. Kemudian bass sebagai fondasinya. Nah, si pad yang ini dia sebagai latar ya bisa dibilang warna ya. Ini warnanya. Kalau kita coba bunyikan. Nah, itu. Pad ini tidak terlalu muncul tapi kerasa. Dia menyelimuti gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk harp sendiri dia adalah memberikan support istilahnya kalau kita dari depan. Nah, dia mensupport ini. Jadi strukturnya adalah setiap instrumen ini dia mempunyai fungsi masing-masing. Sehingga kalau kita membicarakan struktur, kita akan membicarakan tentang fungsinya masing-masing. Bahwa ternyata di string ini juga ada, mereka juga masuk. Yaitu ini adalah ini D, A, G. Ini add 9. A itu sebagai add 9 nada ke-9 dari G mayor. Jadi dia ada pergerakan re mi gitu ya. Coba dengarkan. Nah, itu kalau kita dengarkan di situ
Coba sama bassnya, sama ini. Nah itu, Reni, ya itu. Atau yang ini saja, yang kita ini dua ini kita naikkan dulu coba, terlalu ini ya. Yuk. Nah, itu. Di sini ada pergerakan kecil juga. Jadi, nah, struktur yang besar yang tadi terus ada struktur kecil yaitu dibangun dengan nah ini. Dia ada pergerakan di sini, ya. Kalau kita bicarakan struktur, itu struktur bangunannya ya, struktur bangunan aransemen ini. Nah, itu dibangun oleh nah ini kecil-kecil ini tadi. Ada fungsinya di situ, ya. Setiap bagian kecil pun dia berfungsi. Ini juga ada fungsinya. Nah, ini juga ada fungsinya juga. Setelah dibangun pembukaan seperti itu, baru ini support. Ini semua adalah support. Violin 1, violin 2, terus ini viola juga bergerak, bass dan cello dan kontrabas itu semuanya mensupport termasuk simbal sini. Gitu ya. Itu semuanya mensupport, bass juga ini semua. Nah, yang itu termasuk yang ini juga. Itu ya. Nah, coba kita dengarkan. Oke, itu ya. Nah, yang kecil-kecil ini pun kita masukkan dalam strukturnya. Struktur apa? Struktur yang lebih rinci, yang lebih kecil lagi. Boleh dibilang ini sebagai variasinya, bukan variasi, memperindah ya istilahnya ya. Yang memperindah filler-filler, isian-isian seperti ini. Nah, tidak. Ini sebagai latar belakang meloknya tadi ya, menyerupai pelok. Dia ini semua pakai apa istilah modus ya, modus melok itu tadi menyerupai pelok. Nah, itu teman-teman, ini penjelasannya. Kalau lebih rinci lagi kita akan membutuhkan waktu yang lama. Saya hanya garis besarnya saja bagaimana kita membicarakan bentuk dan juga struktur dan juga tentang instrumentasi. Nah, ya sama saya juga kita sama-sama belajar untuk menganalisis bagaimana sih caranya itu. Nah, itu teman-teman penjelasan secara singkat ya, secara singkat dahulu. Nah, teman-teman bisa ya melihat kan sudah ada video notasinya waktu itu kemarin ya. Kok kemarin? Yang di bagian yang kedua itu tadi, yang ada vokalnya ya. Nah, teman-teman bisa melihat dan saya nanti juga share juga partitur ini di WA teman-teman. Oke, teman-teman, tetap semangat, tetap berlatih, berkegiatan, tetapi jangan lupa protokol kesehatan loh ya dipakai, yaitu apa? Masker kemana-mana, cuci tangan, bawa hand sanitizer ya, dan juga tetap jaga kesehatan, tidur jangan terlalu malam ya, minum air putih banyak. Oh ya, sampaikan salam hormat kami untuk orang tua dan juga keluarga di rumah, semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa.